Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Diksi. Dengan saya Muhammad Niko Saputra Sembiring. Saya Ala Bayangki. Dan saya Adli Rahman Harun Harahap. Berikut diskusi kami. Oke, jadi kok menurutmu pengertian diksi itu bagaimana? Jadi diksi itu pemilihan kata yang tepat dalam berbahasa. Dia akan mempengaruhi makna atau nuansa kepada sebuah kalimat yang ingin kita sampaikan. Jadi pemakaian diksi ini yang baik justru akan membuat komunikasi kita menjadi lebih lancar. Itu pengertian dari diksi. Jadi contoh penggunaannya itu gimana, Bu? Penggunaan diksi. Ya, contoh penggunaan itu contohnya itu seperti kata mengejutkan. Jadi kata mengejutkan itu menunjukkan arti bahwasannya sesuatu itu datangnya secara terduga. Kalau penggunaan itu seperti kita mengungkapkan gagasan kita atau ide kita, jadi akan supaya lebih selaras atau cocok ketika kita berbicara kepada sesama. Begitu contoh dari kegunaan diksi. Jadi adapun syarat-syarat kesesuaian dari diksi ini. Jadi syarat-syaratnya itu pertama kebenaran kata. Kata yang kita pilih haruslah benar secara fakta dan sesuai dengan makna yang dimaksud. Jadi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam komunikasi. Lalu ada ketepatan kata. Jadi kata yang kita gunakan haruslah sesuai dengan konteks dalam kalimat. Jadi ini biasanya mencakup penggunaan kata denotasi dan konotasi yang sesuai. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan kata ragam baku. Jadi dalam bentuk penulisan atau pembicaraan sangatlah penting untuk menggunakan kata ragam baku dan tidak mencampur adukan dengan kata-kata yang tidak baku. Contohnya itu seperti menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa asing. Oke. Jadi Alabai, apa aja jenis-jenis dari diksi itu? Yang saya tahu tentang jenis dari diksi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksika. Kalau diksi berdasarkan makna terbagi menjadi dua juga dia, seperti makna denotatif atau bisa diartikan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat, atau contoh kata seperti dia bersifat contoh kata umum seperti leher jerapah. Jerapah itu mempunyai leher yang panjang dari hewan yang lainnya. Lalu yang kedua ada makna kenotatif, artinya ia merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Ia bersifat khusus. Contohnya banyak pun pahlawan yang gugur di medan perang. Jadi kata gugur merupakan kenotatif dari kata meninggal dunia. Kedua adalah diksi leksikal. Diksi leksikal ada 8 macam. 8 ya? 8. Ada sinonim, antonim, homonim, homopon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Ya, itu yang saya tahu. Jadi fungsi-fungsi dari diksi ini apa-apa aja lah, Bay? Fungsi dari diksi itu ada 3, Bin. Pertama, untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan
lebih jelas apabila pilihan kata tersebut tepat dan sesuai sehingga kita dapat menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kedua, ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi atau arti yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Jadi ketepatan pilihan kata akan mengefektifkan pencapaian berkomunikasi. Ketiga, untuk menghaluskan kata. Ketika kata pembicara sopan ke orang, maka kita akan disukai oleh orang tersebut. Coba kalau kita menggunakan kata yang tidak sopan, maka orang pun akan tidak suka dengan kita. Jadi kesalahan penggunaan diksi itu seperti apa, Di? Jadi kesalahan penggunaan diksi merujuk pada pemilihan kata yang tidak tepat dalam kita berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Penggunaan diksi yang salah dapat mengakibatkan kebingungan, salah pengertian, atau bahkan kemampuan makna kata dari pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita menggunakan sinonim yang tidak tepat atau kata yang memiliki konotasi dalam situasi yang seharusnya positif kan tidak tepat. Jadi Contohnya itu pada kalimat seseorang yang kreatif dalam menciptakan ide-ide baru. Ini merupakan kata yang salah. Seharusnya dia adalah individu yang sangat inovatif dalam menciptakan ide-ide baru. Nah, seperti itu kalimat yang benar. Jadi dalam suatu kalimat itu ada gaya bahasa. Apa itu menurutmu gaya bahasa? Dan apa-apa aja gaya bahasa yang kau tahu dari? Ya, jadi gaya bahasa setahu saya merupakan penggunaan kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan maksud tertentu. Sebenarnya ada banyak jenis gaya bahasa kalau yang saya ketahui itu. Contohnya seperti gaya bahasa simbolik. Gaya bahasa simbolik ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan perbandingan simbol atau lambang. Contohnya seperti si jago merah, merah melahap bangunan itu. Jadi kata si jago merah dapat disimbolkan sebagai api. Lalu ada gaya bahasa yang agak umum kita dengar nih, seperti contohnya hiperbola. Merupakan gaya bahasa yang mengatakan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, setiap menjelang lebaran, harga sembako kian melangit. Jadi, maksud kata kian melangit adalah harganya mahal atau tinggi. Selain dari kedua gaya bahasa itu, ada gaya bahasa lain seperti personifikasi, metafora, klimaks, paradoks, dan lain sebagainya. Baik, begitu saja pemaparan materi tentang diskusi dari kelompok kami. Paus biru pandai menyelam, menyelam di laut tidak seperti menyelam di kolam. Untuk itu kami tutup diskusi kami dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.